Shalom, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dalam program Suara Kebenaran Gemit Klasis Kota Kupang Timur. Besar harapan kami menjumpai Bapak, Ibu, saudara-saudara dalam keadaan sehat. Mengawali seluruh rangkaian kegiatan kita di hari ini, mari kita sejenak ada di hadapan Tuhan untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan yang akan menuntun kita di hari ini. Pembacaan Alkitab untuk kita pada saat ini saya persiapkan dari kitab 1 Tawarik pasal 4 ayat 9 dan ayatnya yang ke-10. Firman Tuhan berbunyi demikian. Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Nama Yabes itu diberi ibunya kepadanya, sebab katanya, aku telah melahirkan dia dengan kesakitan. Yabes berseru kepada Allah Israel katanya, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku dari malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku dan Allah mengabulkan permintaannya itu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan untuk kita pada saat ini, dan tema sederhana bagi kita untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan ini adalah berpengharapan pada Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Setiap orang di dalam menjalani kehidupan ini ada 3 hal yang mungkin dialami dalam kehidupan setiap hari. Hal yang pertama adalah salah. Yang kedua adalah gagal. Dan yang ketiga adalah jatuh. Namun ketika kita mengalami hal-hal seperti ini, yang harus kita hindari adalah menyerah. Karena ketika kita menyerah, maka tanda bahwa sudah selesai. Ketika kita menyerah, maka tanda kita sudah tidak bisa lagi melanjutkan kehidupan kita. Karena itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, ketika kita salah, mari kita berusaha untuk memperbaiki sebaik mungkin. Ketika kita gagal, cobalah untuk mengulang kembali, karena kesuksesan tidak pernah berakhir. Ketika kita jatuh, berusahalah untuk bangkit lagi dengan percaya bahwa Allah sanggup menolong kita. 2 ayat firman Tuhan yang kita baca tadi adalah kisah yang sangat pendek tentang kehidupan seorang laki-laki yang bernama Yabes. Siapa itu Yabes? Yabes adalah seorang kepala keluarga yang tidak terkenal di dalam perjanjian lama. Nama Yabes terselip di antara ratusan nama dalam daftar silsilah yang panjang dalam kitab 1 Tawarik ini. Nama Yabes sebenarnya tidak memiliki arti yang baik. Dalam bahasa Ibrani berarti duka cita, penderitaan, atau tekanan batin. Nama ini diberikan oleh ibunya karena mengalami sakit yang luar biasa saat melahirkan Yabes. Karena nama yang berarti negatif ini, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, Yabes harus menanggung beban mental di sepanjang hidupnya. Mungkin orang-orang di sekitarnya akan terus mengejek, akan mencemooh, akan mencibir, akan memandang rendah, dan menganggap bahwa Yabes adalah anak pembawa sial atau penyebab penderitaan. Walaupun demikian, Yabes tidak berputus asa. Yabes tidak menyerah. Dia tidak bersungut-sungut. Yabes juga tidak marah. Yabes juga tidak kecewa untuk menyalahkan diri sendiri ataupun menyalahkan Tuhan. Tetapi yang justru Yabes lakukan ialah bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Sebab Yabes percaya
bahwa hidupnya tidak bergantung kepada nasib, tetapi bergantung kepada Allah. Karena itu, Yabes membawa segala permasalahan tersebut kepada Tuhan melalui doa. Yabes memiliki keberanian untuk mengalahkan masa lalunya yang suram. Dia memohon kepada Allah yang mampu mengubah kehidupannya. Sebab dia percaya hanya Tuhanlah yang sanggup memulihkan keadaan seseorang. Hanya Tuhanlah yang sanggup untuk mengubah hal yang buruk menjadi lebih baik. Hanya Tuhanlah yang sanggup mengubah yang tidak berarti menjadi sangat berarti. Hanya Tuhanlah juga yang sanggup mengubah keputusasaan menjadi sebuah pengharapan. Sehingga di balik nama Yabes yang bermakna sakit, kecewa, dan penghinaan itu, Tuhan menumbuhkan iman di hatinya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Dan oleh karena iman itu pula, Yabes tidak ragu memanjatkan doa kepada Allah. Dan doanya itu tertulis dalam satu ayat bacaan kita tadi, yakni ayat 10. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Dari doa ini, maka kita melihat ada 4 hal yang berisi permohonan kepada Allah. Yang pertama, Yabes memohon berkat Allah yang berlimpah-limpah di dalam hidupnya. Yabes mengakui bahwa Allah Israel adalah sumber dari segala berkat. Dia meminta kepada Allah untuk kasih karunia-Nya, dan ini tidak diragukan lagi bahwa setidaknya sebagian dari permohonan ini didasarkan pada janji Allah mengenai berkat bagi Abraham dan juga keturunannya. Hal yang kedua, Yabes meminta perluasan daerah. Yabes berdoa untuk kemenangan dan kemakmuran dalam semua usahanya, bahwa selalu ada peningkatan dalam kehidupannya. Hal yang ketiga, Yabes meminta penyertaan Allah. Yabes meminta pimpinan dan kekuatan Allah dalam kehidupannya sehari-hari. Dan hal yang terakhir, Yabes meminta kepada Allah perlindungan dari malapetaka. Di sini Yabes melihat Allah sebagai pembelanya dengan penuh keyakinan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, terhadap permohonan ini, bacaan kita mengatakan bahwa Allah mengabulkan permintaannya. Keberhasilan yang dinikmati Yabes akhirnya melebihi rasa sakit di awal. Doa Yabes ini mengalahkan nama Yabes itu sendiri. Hal ini karena Yabes mengetahui kepada siapa dia berdoa. Yabes berdoa kepada Allah Israel, kepada Allah pencipta langit dan bumi, kepada Allah Abraham, Ishak, dan Yakub, dan Allah yang kuasanya tidak pernah terbatas. Allah yang saat ini kita panggil Bapa di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selain mengetahui, Yabes juga percaya sungguh kepada Allah yang dapat mengubah keadaan menjadi lebih baik. Yabes berdoa dengan sungguh-sungguh, dan kesungguhan Yabes ini diungkapkan dengan kalimat, Yabes berseru kepada Allah. Yabes memiliki pengharapan kepada Allah, dan ini memberikan energi yang luar biasa atas hidupnya. Sebab hal yang paling mematikan bagi kehidupan kita sebagai manusia adalah ketiadaan harapan. Kita tidak dapat memiliki iman tanpa pengharapan. Demikian juga, iman memberikan sesuatu kepada hal-hal yang kita harapkan. Pengharapan adalah kemenangan yang menyebabkan
iman kita bergerak untuk mencapainya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, tidak dapat dipungkiri bahwa saat ini kita sedang berhadapan dengan situasi yang sulit. Masa-masa yang sulit ini membuktikan bahwa tanpa Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa. Karena itu jangan pernah menyerah, tetaplah berpengharapan kepada Tuhan. Yabes mengingatkan kita bahwa setiap orang yang bergumul dengan kesakitan, bahwa setiap orang yang bergumul dengan kesulitan-kesulitan hidupnya akan memilih untuk bergantung kepada Allah. Setiap penderitaan membuat kita untuk melihat pada masa lalu. Setiap kekhawatiran di dalam hidup ini membuat kita untuk melihat ke sekeliling kita. Tetapi hanya dengan beriman akan membuat kita untuk melihat pada Tuhan. Sebab Tuhan lebih sanggup untuk melakukan lebih dari apa yang kita bayangkan. Mari kita belajar untuk memiliki iman yang berani seperti Yabes. Bila kesulitan semakin menghimpit, tantangan hidup semakin menekan, pengharapan yang mulai memudar, maka tetaplah memandang kepada Allah dalam doa dan juga iman. Lihat bagaimana Allah menyelesaikan segalanya. Tirulah Yabes yang mampu menerobos segalanya dengan keberanian dan iman yang dia punya. Tuhan memberkati kita. Amin.